illa billah, amma ba'd. Para jamaah salat tarawih dan salat isya yang amat saya hormati, saya muliakan, kita sudah sampai pada malam yang ke-20. Berarti besok kita sudah menginjak atau memasuki 10 hari yang terakhir. Tidak terasa bagi kita. Tahu-tahu Ramadan jelas akan meninggalkan kita. Untuk itu para jamaah sekalian, mari kita manfaatkan di 10 hari yang terakhir itu untuk qiyamul lail. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berpesan kepada salah seorang sahabat beliau dan juga menantu beliau, yaitu Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Beliau menyampaikan, ya Ali, sittatun min ummati fil jannah. Ada 6 golongan, 6 kelompok dari umatku, kata Rasulullah, yang ada di surga. Salah satunya adalah beliau sampaikan, man dama'at ainahu min khasyatillah, yaitu orang yang meneteskan air matanya karena takut kepada Allah. Terlalu banyak kekhilafan kita kepada Allah. Tentu tetesan air mata ini akan sulit bisa meneteskan air mata kita kalau kita ini sholat di siang hari. Ini yang dimaksud oleh Rasulullah, berarti orang yang biasa sholat malam. Di saat hening begitu mengakui kekurangan kita kepada Allah, disitulah mudah mata kita, kedua mata kita untuk meneteskan air mata. Jadi orang yang biasa bangun malam, kemudian sholat sekali-kali rakaat, insya Allah termasuk ini yang dimaksud oleh Rasulullah. Itu salah satu manfaat kita qiyamul lail. Makanya ini Ramadan ini mari kita jadikan training center untuk membiasakan diri kita bangun malam. Yang kedua para jamaah sekalian, ada sebuah riwayat hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi bahwa nanti semua umat manusia akan berada di padang mahsyar, di suatu tempat yang luas. Fayunadi al-munad, maka ada yang woro-woro. Di tempat itu ada semacam pengumuman. Apa isi pengumuman? Ainal ladzina kanu tatajafa junubuhum anil madaji fayakumun fahum qalil. Mana orang-orang yang biasa
Kalau malam dia bangun tidur, lepas dari tempat tidurnya itu, tatajafa junubuhum 'anil madaji, maka majulah, berdiri. Disuruh berdiri, ternyata wahum qalil, ternyata mereka itu sedikit. Mungkin termasuk yang sedikit adalah jamaah al-mutakin ini. Gitu kan? Fayadkhulunal jannata bighairi hisab. Orang yang biasa bangun malam memanfaatkan sepertiga malam yang akhir antara jam 2 sampai subuh atau jam 3 nggak apa-apa sampai subuh. Ternyata fayadkhulunal jannata bighairi hisab, akan dimasukkan setelah berdiri ternyata tidak banyak, ayo sini masuk surga tanpa dihitung, tanpa hisaban, tanpa perhitungan amal, masuk lewat pintu utama. Makanya ini kita manfaatkan. Ternyata tidak banyak memang dari jamaah yang sekian ini yang sanggup untuk bangun malam. Ini bisa dihitung. Termasuk saya ngomong ya saya belajar yo. Berat memang. Nek raya Ramadan mungkin bisa lah semangat. Tapi nenek setelah Ramadan itu, ini kan disebutkan ainal ladina kanu yatajafa junubuhum 'anil madaji, yang biasa bangun malam untuk beribadah pada Allah. Alladzina yabituna li rabbihim sujada wa qiyamah. Orang yang biasa melekan begitani tapi gak nyangkruk, sujada wa qiyamah, sujud pada Allah dan beribadah. Jadi yang kedua manfaatnya ternyata yadkhuluna jannata bighairi hisab. Sekarang yang ketiga, ini hadis dari Abu Hurairah. Kanjeng Nabi sempat manggil Abu Hurairah karena Abu Hurairah ini salah seorang sahabat yang dekat sekali dengan Rasulullah. Karena memang beliau ini tidak punya rumah, tinggalnya di seram di masjid. Tapi banyak ilmunya karena sekali mikirin tolak ma'isyah kehidupan bapak untuk hari harinya, ngaji terus sebenarnya. Ya Abu Hurairah, Abu Hurairah, aturidu antakuna rahmatullahi alaika hayyan wa maitan wa maqburan wa mab'utsan. Ini kisah butuh kita ini, ya Allah. Wahai Abu Hurairah, apakah kamu menginginkan bahwa rahmat Allah akan selalu ada pada dirimu? Kau selalu diliputi oleh kasih sayang Allah pada saat hayat, pada saat hidup, pada saat meninggal dunia, pada saat di kuburan. Disebutkan wama kuburon, termasuk wama bautan pada saat kamu dibangkitkan dari kubur, selalu diliputi rahmat Allah. Tidakkah kau inginkan seperti itu, wahai Abu Hurairah? Tentu jawabannya adalah inggih, kanjeng Nabi. Kata Rasulullah, "Qum minal laili fasholli." Bangun di tengah malam dan sholatlah. Nah, gitu ya. Ketika ini manfaatnya luar biasa. Kita selalu berada dalam rahmat Allah di saat di kuburan ini. Waduh, penting sekali di saat kita dibangkitkan dari kubur, di saat kita meninggal dunia. Nikmatnya ajek.
kum minal laili, bangunlah dari sebagian malam itu, ya, seperti yang terakhir dalam riwayat yang lain itu fasoli itu maka sholatlah. Sementara tidak usah banyak-banyak, rong-rong rakaat cukup. Ini kita biasakan. Ramadan ini kita latih untuk biasa. Kalau kita Ramadan kan paling jam 2:30 wis bangun, karena apa? Butuhnya kita sahur. Selain Ramadan ini kita pertahankan sampai kita wafat nanti. Terakhir saya sampaikan, yang zilufiku ini tiba, tapi ini berdasarkan hadis Nabi, cuma saya redaksinya di tiba itu disebutkan, saya hafal itu, yang zilufi kulli lailatin ila sama'id dunya wa yunadi hal min mustaghfirin hal min ta'ib hal min qalibi hajatin fa'uni lahul matalib. Ini redaksinya itu tiba, tapi kan ini hadisnya yang terlalu ternyata. Jadi tiap malam itu rahmat Allah, yanzilu Rabbuna, Allah turun, artinya Allah memerintahkan malaikat untuk mendata. Siapa di situ yang berdoa kepadaku, fastuji balahu, akan aku berikan. Siapa yang minta ampunan diampuni oleh Allah. Dan siapa yang bertobat diterima tobatnya oleh Allah. Jadi malam hari itu penting sekali untuk kita curahkan. Iftahul ghaib itu kalau bisa memang di malam hari. Mudah-mudahan kita semua tetap diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga bisa memanfaatkan 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan ini untuk qiyamul lail. Mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat. Amin Allahumma amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.